Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kucing. Ya teman-teman, ketemu lagi di channel saya dan hari ini doa saya semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Amin amin. Dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit. Amin. Dan sing terakhir sing ngijake utangi mendar muga utangi dan lunas. Amin. Ya teman-teman, ini masih dalam kondisi bulan suci Ramadan ya, masih bulan puasa hari ke-7 kalau nggak salah, insya Allah ya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, keselamatan dan kekuatan ya sampai dengan nanti puasa terakhir. Amin. Oke teman-teman, ini di depan saya ada Honda Jazz. Ini adalah Honda Jazz generasi 1. Generasi 1 Gen 1. Ini kebetulan yang di depan saya ini adalah Honda Jazz yang tahun 2005, produksi tahun 2005, yang udah VTEC ya. Udah VTEC. Kok VTEC? Mohon maaf, bukan VTEC. Ini yang VTEC atau yang IDSA ya? Dilihat dari tulisannya, VTEC. Ini yang VTEC. Jadi kebetulan ini mobilnya klien juga. Mobilnya klien. Ini mobil kemarin habis bonyok depan. Bonyok depan 2 kali sudah. Ini 2 kali bonyoknya, habis nabrak orang. Nah ini juga mobil baru dapat di harga 85 kalau saya nggak salah, 85 juta. Ini yang Matic ya, 85 juta. Dan sudah turun mesin. Jadi yang jelas sempat overheat. Kemudian setelah overheat akhirnya dicek air radiatornya sudah habis dan kata bengkelnya harus turun mesin. Dan ini baru selesai turun mesin. Jadi 2 minggu yang lalu itu habis dicet dibawa pulang overheat, habis overheat turun mesin nabrak lagi. Ini mobil iki sergep golek duit iki. Gawe bengkel ya dewe. Jadi rajin cari uang ya. Ya bukan berarti gimana ya teman-teman, ya namanya juga musibah ya. Ini mungkin mobil ini nih bagi teman-teman ini sudah familiar sekali lah. Di Indonesia itu mobil yang familiar tuh dalam 10-15 tahun terakhir tuh ada Xenia, ada Avanza, ada Honda Jazz. Semua orang pasti tahu mobil ini lah. Saya inget banget dulu mobil ini baru-barunya saya masih SMA kelas 2 kalau nggak salah ya, kelas 2. Teman saya punya yang kayak gini. Nah ini Honda Jazz-nya ya teman-teman ya. Kondisinya sebenarnya masih min condition. Ya nggak min banget. Ada jerigen. Ya nggak min banget ya, tapi maksudnya masih bagus lah. Catnya udah banyak repaint, atasnya sudah bulat, tapi masih 85, lumayan lah ya. Ya, woi. Ini pakai velg fog race ya. Kayaknya sih yang replika bukan asli. Ini saya punya cerita khusus sama velg seperti ini. Kebetulan dulu BMW-nya temen kos saya pakai velg ini. BMW-nya iya, bener. Sama velgnya BMW-nya adik saya E46. Jadi E46 pakai yang replika kayak gini, ring 18 kalau nggak salah. Karena replika waktu pas kena jeglokan pecah. Punya adik saya pecah, punya teman saya pecah. Ini kan karena ya namanya replika ya, barang replika. Kalau aslinya mungkin mahal ini. Nah terus mobil ini nih menurut saya sih tidak lekang oleh waktu ya. Maksudnya modelnya juga lumayan. Ini kan tahun 2005. Ini Datsun tahun 2016. Datsun saya 2016 aja. Maksudnya bodinya mirip-mirip seperti ini. Cuman ya memang lagi-lagi karena faktor usia mungkin ya. Menurut saya pribadi sih mobil ini ya tadi tuh, selain biasanya saya menemukan banyak masalah itu kalau di Balikpapan ya. Saya nggak tahu kalau di kota lain. Ini mobil begini nih dulunya mungkin yang pakai kan orang belajar mobil atau orang untuk balapan atau apa. Biasanya itu Matic bermasalah. Pertama, yang kedua sering diceper. Ini juga bermasalah nih. Ini guduk gitu. Suaranya ini kayaknya shockbreaker-nya mati yang depan. Shockbreaker-nya mati. Ya mungkin agak dipotong sedikit kali ya kalau saya nggak salah nih ya. Tapi motongnya nggak banyak sih, gitu. Motongnya nggak banyak.
Kemudian kalau Matic sih kemarin saya coba yang manualnya. Dia yang di manual agak gandul ya, agak gandul sedikit, nggak banyak sih. Ini kan yang Matic kan. Udah EPS ya, udah electric power steering. Ini bener mereknya Pioneer aslinya ya. Setahu saya merek aslinya itu Kenwood kalau nggak salah. Kenwood. Nah ini kan ketika dia di kan, nih kan masuk ke manual kan bisa kan. Tekan 7 speed nih. Ini dia agak gandul ya. 1, 2 sampai 2 aja kalau misalnya nggak jalan ya. Agak gandul. Ya menurut saya sih pada zamannya mobil ini merupakan sebuah indikator gaul gitu ya. Kayak ya orang kalau misalnya mau gaul ya naik Honda Jazz gitu. Naik Honda Jazz gitu. Kalau misalnya teman-teman dulu ada yang punya pengalaman khusus sama mobil Honda Jazz seperti ini, bisa komen di bawah. Yang jelas sih kalau saya pribadi mobil ini sampai sekarang ya tidak lekang oleh waktu lah ya, bodinya ya masih bisa dikatakan nggak malu-maluin. Kemudian mesinnya, nah kalau mesin ini mungkin relatif ya, karena namanya juga mobil tahun segini, tergantung sama perawatan. Tapi menurut saya pribadi sih ini mestinya mobil ini kuat gitu. Di beberapa negara ada yang versi dieselnya. Tapi kalau yang di Indonesia, yang ini kan kebetulan Jazz Gen 1 yang GD3 ya. GD3. Ini dia mesinnya 1500 cc ini. Ini mesinnya yang 1500 cc. Bersih ya. Waduh, pakai gini nih peredamnya. Ini kebetulan mobilnya KT-nya KT Samarinda ya. KT Samarinda. Pakai strut bar sudah. Ini apa mungkin dulunya mobil ini pernah dipakai untuk ya balapan tipis-tipis kali ya. Ya nggak ngerti juga. Tapi yang jelas masih lengkap kok. Masih lengkap sambar. Mesinnya bersih ya, soalnya kan baru turun kan mesinnya. Masih baru turun. Jadi ini kalau nggak salah ya saya ceritain, sampai bisa turun itu mesinnya. Jadi sama yang asistennya yang beliau yang punya ini dibawa itu giginya D terus, naik gunung ya D terus, jadi ngeden, terus mesinnya panas, jadi sama asisten yang ini. Nah karena mesinnya panas sampai overheat. Padahal misalnya naik gunungnya kan di balapan kan tinggi kan. Kalau misalnya naik gunung ya masuklah ke L gitu. Atau mungkin kalau mau ya bisa di sport mode ya. Ini kan ada beberapa modenya kan. PRND, S-nya sport, L-nya untuk yang low ya. Nah, sport. Jadi mestinya dia waktu itu dia masuk ke L, tapi dia maunya dihajar di D terus sampai ke rumah overheat, panas, turun mesin. Gitu, mobilnya sudah nggak mau starter. Menurut saya sih mobil ini masih nggak ketinggalan zaman lah ya, timeless banget lah. Tuh. Harga secondnya juga stabil. Ini saya banyakan kemarin sempat nyari ini juga harganya di harga yang pantes ya, 80 85. Ada yang jual harga 65 70, pajak mati, terus kondisinya ya aut-autan, mesinnya tidak bisa bertanggung jawabkan. Jadi ya benar-benar nggak bisa lah. Apalagi yang murah mungkin yang IDSI ya. IDSI ini kan yang VTEC nih. IDSI, tapi IDSI aja businya ada berapa tuh? Jazz tulisannya I-nya udah hilang ya. Yang bilangnya ada berliannya. Ya. Ini teman-teman ya. Jadi ini kalau ini zaman dulu ini mobil-mobil anak gaul banget lah. Sampai saya kuliah aja pakai Espa 16 ya. Minibus. Lah ini teman-teman yang udah pakai Jazz tuh, waduh, udah deh.
bisa dilihat. Ceweknya cantik. Gitu. Ya teman-teman, ini mungkin lah sekilas memori lah. Ini bukan review ya. Mobil ini pajaknya di harga sekitar 1 jutaan, 1 juta sekian gitu. Terus habis itu tahun 2005, dan menurut saya kalau misalnya teman-teman yang masih single atau yang masih punya anak satu, kalau misalnya uangnya pas-pasan mau pakai city car, ini bisa jadi salah satu pilihan. Bisa jadi salah satu pilihan. Terlepas dari pasti namanya juga mobil tua ya. Ini kan udah tahun 2005 ya. Udah hampir 12 tahun. Kok 12 tahun? Lebih dong. 17 tahun ya, 17 tahun. Udah Sweet 17 ya, jadi pasti ada lah rewel-rewelnya, pasti ada. Kayak mobil ini gitu ya. Oh iya, untuk yang VTEC juga ini belakangnya juga udah rem cakram. Ah, gitu teman-teman. Ya masih cocok lah, masih sangat cocok untuk dimiliki. Oke, mungkin begitu aja teman-teman video dari saya tentang mobil Honda Jazz ini. Semoga teman-teman yang mau upgrade mobil bisa upgrade mobil, yang mau ganti mobil bisa ganti mobil, dan pastinya punya mobilnya, upgrade mobilnya tanpa hutang, tanpa riba. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.